Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas mekanisme pertahanan non-spesifik garis pertahanan yang kedua yang bersifat internal. Tadi kalau yang garis pertahanan pertama ada apa aja masih ingat ya? Ada 3. Nah, garis pertahanan kedua pun sama, ada 3 juga. Apa aja? Kita lihat. Pertama ada protein antimikroba. Yang kedua adalah sel-sel darah putih fagositik. Dan yang ketiga adalah respons peradangan atau inflamasi. Kita bahas satu persatu. Protein antimikroba ini adalah protein yang bisa menghambat pertumbuhan mikroba, dan protein ini dihasilkan oleh sel-sel yang ada di jaringan tubuh kita. Ada apa aja contohnya? Kita lihat. Pertama ada protein komplement. Ini adalah protein yang dihasilkan oleh sel di jaringan tubuh kita yang bisa melubangi dinding sel bakteri, ya. Jadi dia bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Dan jenis yang kedua adalah interferon. Interferon adalah senyawa kimia berupa protein yang dihasilkan oleh sel yang sedang terinfeksi oleh virus. Jadi sel yang terinfeksi oleh virus itu bisa menghasilkan senyawa kimia yang disebut interferon, dan interferon ini berfungsi untuk menghambat replikasi virus. Jadi menghambat perbanyakan asam nukleat virus gitu ya. Nah, kemudian ada sel-sel darah putih fagositik. Jadi jenis sel darah putih itu banyak banget ya. Ada neutrofil, monosit, basofil, eosinofil, natural killer gitu ya. Nah, kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Jadi sebetulnya sel darah putih itu bisa dibagi jadi 2 dulu ya. Ada granulosit dan ada agranulosit. Yang granulosit itu artinya dia memiliki protein granuler. Jadi gambarnya itu kalau di sini terlihat ya, ada gerenjul-gerenjulnya. Siapa aja dia? Dia ada eosinofil, ada basofil, dan ada neutrofil. Bedanya apa? Salah satu perbedaannya adalah pH plasmanya. Jadi kalau neutrofil itu pH-nya netral, basofil pH-nya basa, eosinofil pH-nya asam gitu ya. Sedangkan jenis sel darah putih yang kedua adalah agranulosit. Kelompok agranulosit ini berarti nggak punya protein granuler. A itu nggak punya ya. Jadi terlihat dari gambar nggak ada gerenjul-gerenjul protein granulernya. Oke, kembali ke sel-sel darah putih fagositik ya. Yang pertama ada neutrofil. Ini adalah jenis sel darah putih yang paling berlimpah. Jadi jumlahnya sekitar 70% dari total sel darah putih yang ada. Apa fungsinya? Fungsi utamanya adalah memfagositosis bakteri ataupun sel jamur ya. Jadi dia bisa memakan bakteri ataupun jamur. Dan yang kedua adalah monosit. Jadi monosit ini jumlahnya sekitar 5%. Dia akan ngebantuin neutrofil untuk makanin bakteri. Bahkan dia akan berkembang menjadi makrofag, menjadi pemakan besar. Makro itu besar, fag itu dari kata-kata fagositosis. Jadi dia adalah pemakan besar. Tanda kutip, dia akan merangkul beberapa mikroorganisme gitu ya. Kemudian dia akan tanda kutip jihad gitu. Dia akan meledakkan diri. Hasilnya apa? Hasilnya adalah nanah. Jadi nanah yang kita tahu selama ini sebetulnya isinya ada monositnya, ada neutrofilnya, ada mikroorganisme yang dimatikannya gitu ya, dan ada beberapa cairan jaringan. Kalau kamu lagi punya nanah, itu sebaiknya nggak usah diapa-apain ya. Nggak usah ditusuk, apalagi pakai jarum yang nggak steril gitu. Itu akan menimbulkan luka dan infeksi yang baru. Jadi fakta mengatakan bahwa nanah itu makin matang akan makin menuju permukaan tubuh perifer gitu. Nah, dia nanti kalau nggak diapa-apain pun itu akan diserap kembali oleh jaringan di sekitarnya dan akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Kemudian ada yang ketiga adalah eosinofil. Ini yang pH-nya asam tadi ya, jumlahnya 1,5% dan dia adalah penyerang parasit berukuran besar. Jadi ukurannya kecil, tapi parasit yang dia lawan itu ukurannya besar, seperti cacing parasit misalkan ya. Jadi cacing parasit yang ukurannya lebih besar akan dikeroyok oleh
beberapa eosinofil. Kemudian yang selanjutnya adalah basofil yang jumlahnya 3%. Ini berfungsi untuk menghasilkan histamin. Apa itu histamin? Nanti akan saya bahas di bagian respon peradangan ya, karena itu terkait. Kemudian yang terakhir adalah natural killer atau pembunuh alami. Dia akan berpatroli dan akan mencari sel-sel yang berpotensi untuk tumor atau kanker. Jadi fungsinya adalah untuk menyerang membran sel ya dari sel tumor ataupun kanker. Nah, yang ketiga dan terakhir adalah respon peradangan atau inflamasi. Jadi di gambar ini terlihat terjadi luka ya. Kita analogikan luka ini sebagai kebakaran, gitu ya. Sedangkan sel-sel darah putihnya, sel-sel fagositnya itu adalah mobil pemadam kebakarannya. Oke, ketika terjadi luka, maka sel-sel di sekitar luka akan menghasilkan senyawa kimia dan senyawa kimianya ini yang kita sebut sebagai histamin tadi ya, yang dihasilkan oleh basofil. Nah, selain histamin, senyawa kimia lain yang dihasilkan adalah prostaglandin. Nah, kalau kita lihat gambar pembuluh darahnya di sini, ini masih kecil ya diameternya. Nah, sedangkan di gambar yang kedua ini diameternya lebih besar, lebih lebar. Nah, kok bisa sih pembuluh darahnya mengalami pelebaran? Itulah fungsinya histamin dan prostaglandin. Jadi histamin dan prostaglandin berfungsi untuk terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kenapa Mas pembuluh darahnya harus dilebarin? Nah, kalau terjadi kebakaran, berarti kan mobil pemadam kebakaran harus nyampe di lokasi dengan cepat, ya. Dan itu pun terjadi pada tubuh kita gitu. Jadi kalau terjadi luka, maka sel-sel darah putih fagositik itu harus nyampe secepat mungkin di lokasi luka. Makanya jalannya harus dibuat lebar gitu ya. Pembuluh darahnya harus dilebar-lebarin. Dan fungsinya yang kedua adalah dia akan meningkatkan permeabilitas membran. Jadi kemampuan membran dari pembuluh darah itu untuk ditembus ya, itu semakin tinggi. Kemampuan ditembusnya itu semakin tinggi. Jadi kalau permeabilitas membran dari pembuluh darahnya tinggi, maka nanti si sel darah putih fagositik bisa menembus membran itu, lalu makanin patogen yang ada di situ. Jadi tahapan yang terakhir adalah terjadi fagositosis dari patogen tadi. Paham sampai sini? Oke, sekarang saatnya kita membahas mekanisme pertahanan yang terakhir ya, yaitu garis pertahanan yang ketiga yang bersifat spesifik dan bersifat internal. Nah, kamu sudah memahami materi sebelumnya, ada garis pertahanan pertama dan kedua yang bersifat non-spesifik ya. Nah, di biologi ini bisa juga disebut sebagai innate immunity. Apa itu? Innate immunity adalah imunitas bawaan. Jadi tubuh kita nggak butuh effort yang lebih untuk punya kekebalan bawaan ini ya. Jadi sudah ada dari saat kita lahir. Nah, sedangkan yang garis pertahanan yang ketiga yang bersifat spesifik tadi, ini di biologi disebut juga sebagai acquired immunity. Ya, acquired immunity artinya adalah imunitas adaptif. Jadi tubuh butuh usaha dulu baru kemudian dia memiliki sistem kekebalan tubuh ini, gitu ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ya, jadi acquired immunity ini berarti dia perlu mengenali antigen yang masuk terlebih dahulu. Perlu waktu untuk memproduksi zat yang bisa membunuh antigen tadi ya, seperti antibody. Jadi dia butuh waktu untuk produksi antibody dulu. Makanya dia responnya lebih lama dibanding dengan yang innate immunity. Nah, ada dua jenis imunitas adaptif ini. Yang pertama adalah imunitas humoral. Ini adalah sistem imunitas yang dibangun oleh limfosit B yang dihasilkan di sumsum tulang belakang dan kemudian dimatangkan di sumsum merah. Jadi kata kuncinya ada dua. Yang pertama adalah limfosit B. Jadi dialah yang membangun sistem imunitas humoral ini. Dan limfosit B ini ternyata
memang dia dihasilkan di sumsum tulang belakang, tapi kemudian dia dimatangkan di sumsum merah ya. Jadi materi kelas 11 di bab-bab sebelumnya mungkin kalian udah belajar bahwa limfosit itu ada dua jenisnya ya, ada limfosit B dan ada limfosit T. Nah, sekarang saya kasih tahu kenapa disebut limfosit B. Dari mana sih huruf B-nya itu? Nah, ternyata huruf B ini merujuk kepada bone marrow atau sumsum tulang, gitu ya. Nah, sedangkan imunitas seluler ini dia tidak dibangun oleh limfosit B, melainkan limfosit yang satunya lagi tuh. Apa tuh? Ya, limfosit T ya. Jadi imunitas seluler adalah sistem imunitas yang dibangun oleh limfosit T yang dihasilkan di sumsum tulang belakang dan kemudian dimatangkan di kelenjar timus. Jadi kata kuncinya sama, ada dua, yaitu limfosit T dan kelenjar timus. Jadi sekarang kalian tahu dong kenapa disebut limfosit T ya. Jadi huruf T-nya ini berasal dari timusnya. Jadi baik limfosit B maupun limfosit T ini sama-sama diproduksinya di sumsum tulang belakang, tapi tempat pematangannya itu berbeda gitu ya. Nah, kemudian limfosit B ini ada 3 jenisnya, yaitu sel B plasma, ada sel B memori, dan ada sel B pembelah. Nah, sel B plasma ini adalah jenis limfosit B yang akan menghasilkan antibodi. Kita tahu tadi udah belajar bahwa antibodi ini tugasnya adalah untuk menyerang antigen yang masuk, untuk menyerang penjahat yang masuk. Dan antibodi inilah yang memainkan peran kunci dalam imunitas humoral. Dan ini alasan kenapa imunitas humoral disebut juga sebagai antibody mediated immunity. Artinya sistem kekebalan yang dimediasi atau diperantarai oleh antibodi, gitu ya. Nah, untuk fungsi dari sel B memori dan sel B pembelah akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, saya terangkan dulu limfosit T-nya ya. Tadi limfosit T itu diproduksi di sumsum tulang belakang, tapi kemudian dimatangkannya di kelenjar timus. Nah, limfosit T jenisnya ada 3. Pertama, sel T sitotoksik, disebut juga sel T killer atau sel T pembunuh. Yang kedua adalah sel T penolong atau sel T helper, dan yang ketiga adalah sel T suppresor atau penekan gitu ya. Nah, jadi kalau imunitas seluler ini dia tidak mengandalkan antibodi, tapi mengandalkan sel, di mana sel ini bisa juga membunuh antigen yang masuk gitu ya. Sama prosesnya, ada pengenalan dulu dan seterusnya. Tapi yang mengeksekusi atau membunuh antigen itu bukan antibodi, tapi sel-sel yang lain. Makanya imunitas seluler disebut juga sebagai cell mediated immunity atau sistem kekebalan yang dimediasi oleh sel gitu ya, bukan antibodi. Oke, next ya. Tadi imunitas humoral itu dibangun oleh limfosit B, dan limfosit B sendiri ada 3 jenisnya ya. Sedangkan imunitas seluler itu dibangun oleh limfosit T, dan limfosit T tadi ada 3 juga jenisnya. Nah, sekarang kita bahas apa sih fungsi dari limfosit-limfosit ini. Oke, mulai dari sel B plasma dulu. Tadi sudah disinggung ya, sel B plasma ini berfungsi untuk menghasilkan atau membentuk antibodi. Antibodi inilah yang akan membunuh antigen yang dikenali yang mencoba membuat tubuh kita sakit tadi ya. Nah, sedangkan sel B memori ini fungsinya adalah untuk mengingat antigen spesifik yang pernah menyerang tubuh. Nah, ini alasan kenapa ketika tubuh itu terpapar oleh antigen yang sama untuk kedua kalinya, itu biasanya respon penyembuhannya bisa lebih cepat ya. Jadi kita harus berterima kasih nih sama sel B memori. Sedangkan sel B pembelah ini berfungsi untuk menambah jumlah limfosit B melalui proses pembelahan. Jadi secara tidak langsung nanti dia akan mempengaruhi produksi dari sel B plasma dan sel B memori itu sendiri ya. Nah, sedangkan limfosit T sitotoksik atau sel T killer alias sel T pembunuh ini fungsinya mirip kayak antibodi gitu, tapi bukan antibodi ya, tapi dia adalah sel yang bisa menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh. Dia juga bisa menyerang sel tubuh yang terinfeksi, serta bisa juga menyerang sel kanker secara langsung. Itu keren ya, sel T killer. Nah, kemudian ada sel T helper. Ini
dari asal katanya yaitu membantu. Jadi dia nggak bisa membunuh patogen langsung, tapi dia bisa membantu ya. Nah, fungsinya bisa mengontrol pembelahan sel B, bisa membantu proses pembentukan antibodi, dan membantu aktivasi sel T itu sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sel T suppressor. Ini berfungsi untuk menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T killer. Lalu mungkin kalian bertanya-tanya, Mas, kenapa fungsi dari si antibodi dan sel T killer ini harus dibatasin, harus dikontrol, harus diturunkan? Tujuannya adalah supaya tidak terjadi reaksi imunitas yang berlebihan gitu ya. Itu adalah fungsi utama dari sel T suppressor. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana antibodi ini merespon gitu ya. Kita akan bahas respon imunitas humoral. Tadi imunitas humoral ini dibangun oleh antibodi ya. Makanya tadi disebut juga sebagai antibody mediated immunity. Nah, respon imunitas humoral ini jenisnya ada dua. Ada respon imun primer dan ada respon imun sekunder. Apa bedanya? Yuk kita baca dulu ya. Respon imun primer ini dilakukan dengan aktivasi sel B ya. Sel B itu tadi ya salah satunya bisa membentuk antibodi. Nah, saya ulangi. Respon imun primer ini dilakukan dengan aktivasi sel B ke tempat yang terinfeksi, lalu dia akan membentuk suatu populasi atau klon, dan kemudian akan mensekresikan antibodi bersama-sama. Jadi sel B-nya itu sudah banyak di lokasi terinfeksinya, dia akan mensekresikan antibodi bersama-sama yang kemudian akan mati setelah infeksi berakhir, gitu ya. Nah, ini alasan kenapa ketika kita terpapar pertama kali itu sembuhnya agak lama tuh, karena butuh proses ini dulu ya. Jadi dia harus datang dulu ke lokasi luka, kemudian membentuk sel-sel, kemudian sel-selnya akan menghasilkan antibodi dan seterusnya. Nah, sedangkan respon imun sekunder ini dilakukan sewaktu infeksi ulang dengan aktivasi hanya satu sel B memori yang membentuk klon yang banyak tadi atau kumpulan sel yang banyak tadi, dan kemudian akan mensekresikan antibodi spesifik bersama-sama. Ya, jadi kalau ketika tubuh kita terpapar untuk kedua kalinya, itu respon penyembuhannya akan lebih cepat dan hanya mengandalkan sel B memori saja untuk menghasilkan klon yang kemudian akan mensekresikan antibodi spesifik untuk membunuh antigen tadi.